Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan meneruskan cerita Superior Spider-Man, yaitu duplikat pikiran Otto Octavius. Ini adalah bagian yang terakhir. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Superior Spider-Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Otto telah melindungi para penduduk kota San Francisco dari bermacam-macam bahaya, termasuk T-Rex the Tamer, Master Pandemonium, dan para raksasa es. Segala perjuangan ini akhirnya mendapat apresiasi dari pemerintah kota. Di balai kota, Otto diberikan penghargaan dan diakui sebagai pelindung San Francisco. Ketika tiba waktunya memberikan pidato, Otto tidak banyak berbicara sebab dia mengaku mendapat panggilan darurat. Maka dia langsung saja berayun pergi. Padahal sebenarnya Otto berbohong. Dia malah pergi ke Horizon University. Di sana ada pula Anna Maria Marconi yang tentu mempertanyakan tindakan Otto. Kepada Anna, Otto beralasan dia tidak terlalu peduli dengan perayaan. Lebih baik dia meluangkan waktunya untuk penelitian. Ini membuat Anna Maria heran. Selama ini Otto ingin diakui sebagai orang yang hebat, tapi sekarang Otto malah pergi ketika diberi penghargaan. Mereka kemudian dihampiri oleh Emma Hernandez. Anna Maria langsung memberitahu Emma bahwa Otto sedang bersikap aneh. Kepada Otto, Emma bilang sudah tidak menganggapnya sebagai orang jahat, bahkan dia mengajaknya melakukan kencan lagi. Secara mengejutkan, Otto justru dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ini membuat Emma setuju dengan Anna Maria tentang sikap aneh Otto. Anna Maria pun menduga Otto sedang menyimpan masalah. Keesokan harinya, ada penjahat yang muncul di San Francisco. Penjahat ini adalah Turner D. Century, yang terobsesi pada peradaban abad ke-19 dan membenci teknologi masa sekarang. Ketika melihat orang-orang yang sedang menggunakan ponsel, Turner berusaha membakar mereka. Begitu tahu tentang ini, Otto pun bergerak untuk menghentikannya. Turner berusaha mengalahkan Otto menggunakan suatu alat yang memancarkan gelombang mematikan bagi orang yang masih muda. Otto merasa kesakitan tapi tetap bertahan hidup. Ini membuat Turner terkejut sebab dia mengira Otto masih muda. Sambil memukul Turner, Otto mengungkapkan bahwa di dalam dirinya dia sebenarnya sudah tua. Otto berlanjut memarahi Turner sambil menghajarnya namun ditahan oleh Spider-Man Peter Parker. Kedua Spider-Man lalu berayun sambil berbicara. Peter mengaku datang sebab diminta oleh Anna Maria yang cemas dengan keadaan Otto. Tetapi Otto justru menjadi kesal. Otto mengungkapkan bahwa walaupun penduduk San Francisco selamat, ribuan orang di berbagai kota-kota lainnya di Amerika Serikat tewas akibat serbuan pasukan Malekith. Belum lagi korban di banyak negara lain. Otto menganggap itu artinya dirinya telah gagal. Dia merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Begitu mendengarnya, Peter pun memberitahukan sesuatu. Apa yang dirasakan Otto menunjukkan bahwa Otto memang sudah berada di jalur yang benar dalam menjadi seorang hero. Setelah itu, Peter pun berayun pergi. Seusai kepergian Peter, Otto memukul dinding dan mulai meneteskan air mata. Dia dihampiri oleh Emma Hernandez. Rupanya tadi Emma memang sempat melihat Otto berayun ke sana. Awalnya Otto masih menunjukkan amarah pada Emma. Tapi ujung-ujungnya dia menangis dalam pelukan Emma. Setelah emosinya mulai tenang, Otto berbicara dengan Emma tentang permasalahannya. Menurut Emma, Otto sekarang telah menjadi orang baik yang peduli pada orang lain. Pada akhirnya, Emma pun mencium Otto. Tanpa mereka sadari, mereka berdua sedang diamati secara diam-diam oleh Spider-Man yang mengabdi kepada Spider-Man Norman Osborn. Dendam Norman terhadap Otto berakar dari konflik melawan Inheritor pada event Spider-Geddon. Ketika itu Norman menjadi bagian dari kubu Otto. Namun Norman berulang kali menunjukkan protes dan ketidaksetujuan pada rencana Otto. Ini membuat Otto muak dan memarahinya. Norman yang kesal akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kubu Otto bersama Spider-Man. Tetapi kemarahannya tidak pernah reda. Dia bertekad untuk nantinya membalas dendam dengan cara menghancurkan hidup Otto. Sementara itu Otto mengajak Emma berayun bersama di antara gedung-gedung sampai akhirnya berhenti di suatu tempat. Otto meminta Emma menunggu sebentar sebab dia harus menemui seseorang, yaitu bocah bernama James yang kehilangan ibunya akibat serangan T-Rex. Otto memang secara rutin mendatangi James untuk menghiburnya. Sekarang, James tinggal bersama orang tua barunya, yang bernama Hannah dan Phil. Kepada Otto, Hannah dan Phil mengabarkan bahwa berkas-berkas adopsi sedang diurus. Mereka juga berterima kasih karena kunjungan Otto membantu proses pemulihan emosional James. Seusai mengunjungi James, Otto berkumpul lagi bersama Emma di apartemennya. Mereka berdua berciuman, bahkan membicarakan tentang ide memiliki anak. Di tengah momen bahagia ini, Emma menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di televisi, muncul berita yang membeberkan bahwa Superior Spider-Man adalah Otto Octavius. Tidak hanya itu,
Disebutkan pula bahwa Otto memperkerjakan pelaku kriminal semacam Brothers Grimm. Berita ini jelas membuat reputasi Superior Spider-Man rusak. Keesokan harinya, di Horizon University, Otto membicarakan masalah ini bersama Anna Maria Marconi dan Emma Hernandez. Dalam diskusi tersebut, Anna Maria mengingatkan Otto tentang James, maka Otto bergegas mendatanginya. Berbeda jauh dibanding sebelumnya, kali ini Hannah dan Phil memberikan reaksi keras terhadap Otto. Mereka bilang proses adopsi terancam batal sebab mereka membiarkan James bergaul dengan penjahat semacam Otto. Demi mengatasi masalah itu, Otto berjanji akan memberikan pengakuan tertulis bahwa mereka tidak mengetahui identitas aslinya. Selain itu, Otto tidak akan mengunjungi James lagi. Tetapi Otto ingin menemui James untuk terakhir kalinya. James sendiri merasa bingung setelah mendengar kabar tentang Otto di televisi. Kepada James, Otto mengatakan bahwa dirinya dulu memang orang jahat. Tapi kini dia sudah berubah berkat mengenal orang-orang seperti James. Sekarang Otto harus memperbaiki segala kesalahannya. Jadi dia tidak akan menemui James lagi. Sebelum berpisah, James bertanya kenapa Otto berbohong kepadanya. Otto bilang dia ingin disukai oleh James. Ini membuat James menangis dan memeluk Otto. Setelah itu Otto kembali ke Horizon University sebagai Elliot Tolliver. Dia diajak bicara oleh Max Model, sang bos Horizon. Max membisikkan sesuatu yang mengagetkan. Dia baru saja menerima email yang isinya mengungkapkan fakta bahwa Elliot Tolliver adalah Otto Octavius. Ini membuat Otto tidak bisa menolak ketika Max menyuruh Otto ikut bersamanya ke labnya. Di sana Otto menjelaskan tentang dirinya yang membuat protoklon untuk menyimpan pikirannya. Otto kemudian bertanya kenapa Max tidak melaporkannya ke polisi. Max pun memberitahukan alasannya. Ternyata sebelumnya Max memang sudah menduga bahwa Elliot Tolliver adalah Superior Spider-Man. Selain itu, melalui uji DNA rahasia, Max tahu bahwa Elliot merupakan Otto Octavius. Walaupun begitu, Max tetap membiarkan Otto bekerja di Horizon. Sebab Max memang percaya bahwa Otto sedang berusaha berubah menjadi orang baik. Karena itu pula, sekarang Max bertekad membantu Otto mencari tahu siapa yang telah membocorkan identitas Superior Spider-Man ke televisi. Tidak lama kemudian, Otto memakai kostum Superior Spider-Man dan menemani Max melakukan penyelidikan. Max menelusuri email yang dikirim kepadanya sampai berhasil menemukan sumbernya, yaitu sebuah warnet di Oakland. Max lalu meretas rekaman kamera pengawas di sana pada waktu pengiriman email. Anehnya, tidak ada orang yang terlihat menggunakan komputer pada waktu tersebut. Untungnya, penglihatan Otto lebih tajam berkat lensanya. Dia bisa melihat ada beberapa laba-laba menggerakkan keyboard. Dia pun langsung menyadari bahwa ini adalah ulah Spider-Man. Otto sadar pula bahwa Spider-Man pasti telah menyusup ke Horizon, maka dia meminta Max memeriksa ruangan itu dan mencari laba-laba. Benar saja, saat itu Spider-Man memang sedang mengawasi mereka. Begitu tahu bahwa penyusupnya terbongkar, dia menyatukan diri dan hendak menyerang Otto dan Max. Untungnya Otto dengan sigap menahannya menggunakan energi dari kaki-kaki mekaniknya. Ini membuat Spider-Man memutuskan untuk kabur. Otto tentu tak mau membiarkannya lepas begitu saja. Dengan memanfaatkan medan disrupsi gelombang, Otto mampu menahan kesadaran Spider-Man di dalam satu tubuh laba-laba dan mengurung laba-laba tersebut. Otto tahu Spider-Man pasti tidak bertindak sendirian, maka dia menyuruhnya menyebutkan bosnya. Meskipun awalnya menolak, Spider-Man akhirnya menyerah setelah disetrum oleh Otto. Dia mengungkapkan bahwa dia mengabdi pada Norman Osborn. Rupanya ini sesuai dengan dugaan Otto. Kepada Max Model, Otto pun menceritakan tentang Norman Osborn dari Universe 44154, serta perselisihan antara mereka berdua pada event Spider-Geddon. Di tengah pembicaraan tersebut, Spider-Man memberitahukan bahwa saat ini Norman sedang berada di dunia asalnya dengan aman, jadi Otto tidak akan bisa meringkusnya. Hambatan ini tentu tidak membuat Otto berhenti. Dia jelas ingin memburu Norman. Kebetulan Max memiliki alat untuk mengamati universe lain. Tapi Max masih belum mampu membuat alat itu berfungsi. Maka Max bersama Otto dan Anna Maria memeriksa alat tersebut. Otto mengaku bisa memodifikasi alat itu supaya berfungsi. Bahkan dia bisa meningkatkannya untuk perjalanan antar universe. Namun modifikasi itu membutuhkan energi yang besar. Tentang kebutuhan ini, Anna Maria dengan sedikit malu memperlihatkan sesuatu. Dia menyuruh Living Brain membawakan alat energi kosmik yang berisi energi Terax the Tamer. Otto tentu terkejut. Sebab sebelumnya Anna Maria bilang alat itu sudah diambil oleh tim Alpha Flight. Anna Maria pun mengatakan yang sejujurnya. Dia mengungkapkan bahwa dia menyimpannya untuk berjaga-jaga, tetapi Anna Maria segera menambahkan bahwa dulu dia memang menganggap Otto masih merupakan orang jahat. Otto pun bisa memahami tindakan Anna Maria. Selanjutnya, Otto memerintahkan Living Brain memasangkan alat energi kosmik pada portal antar universe.
Ketika pengisian energi mulai dilaksanakan, Otto melihat data yang aneh. Dia langsung menyuruh Living Brain mematikan proses tersebut. Secara mengejutkan, Living Brain justru mengeluarkan suara Norman Osborn yang mencela Otto dan tertawa. Ternyata robot itu sudah diretas oleh Norman. Karena proses tadi tak dihentikan, tiba-tiba terjadilah ledakan yang menyebabkan kerusakan pada gedung Horizon. Max Model dan Anna Maria pingsan tapi masih hidup. Sedangkan Otto berjuang menahan reruntuhan agar tidak menimpa mereka. Dalam situasi seperti ini, di dekat Otto muncullah Norman Osborn. Ini tentu membuat Otto terkejut dan bingung. Portal antar universe tidak sempat dibuka, jadi Norman seharusnya tidak bisa masuk. Norman pun mengungkapkan bahwa dia sudah berminggu-minggu berada di universe utama. Norman sendiri memang bebas berpindah antar universe, sebab pernah mengambil potongan dari Great Web of Life and Destiny, yaitu jaring mistis yang terhubung dengan berbagai universe. Kini Otto akhirnya bisa menyingkirkan reruntuhan yang dari tadi dia tahan, tetapi dia dengan cepat dipukul oleh Norman sampai terbaring tak berdaya. Akibat ledakan tadi, Otto memang menjadi lemah sehingga tak sanggup memberikan perlawanan. Kepada Otto, Norman bilang akan membunuh semua orang yang Otto sayangi, serta menghancurkan segala yang telah Otto bangun. Setelah itu, Norman terbang pergi memakai glider meninggalkan Otto. Pada akhirnya, petugas medis dan pemadam kebakaran datang ke Horizon. Sedangkan Otto yang sudah bisa berdiri lagi dengan cemas mencari Emma Hernandez. Di bawah suatu reruntuhan, Otto menemukan Emma yang sedang pingsan. Otto menyuruh para petugas medis memberikan perawatan terbaik pada Emma. Saat itu Otto dihampiri oleh Anna Maria yang berjanji akan menjaga Max Model dan Emma di rumah sakit. Tugas Otto sekarang adalah mengurusi bahaya Norman Osborn. Otto menduga sasaran Norman berikutnya adalah James, maka Otto bergegas berayun pergi. Dia juga memerintahkan Night Shift bersiaga di tempat tinggal James. Sesuai dugaan Otto, Norman bersama Spider-Man mendatangi tempat tinggal James. Mereka berdua dihadang oleh Skane, Dansen Macabre, dan Digger. Sedangkan Brothers Grimm tidak muncul sama sekali. Dalam bentrokan ini, Night Shift tidak cukup kuat. Spider-Man tidak terpengaruh oleh tarian Dansen, sehingga bisa mengerubungi dan menggigit badannya. Sedangkan Norman menghajar Skane, lalu menerbangkan glidernya untuk menabrak kepala Digger. Setelah mengalahkan Night Shift, Norman berlanjut mengejar James yang sedang dibawa oleh Hannah. Saat itu Otto muncul dan sempat berusaha menghentikan Norman. Sayangnya, tubuh Otto masih belum sepenuhnya pulih dari luka-luka akibat ledakan. Ujung-ujungnya, Norman pun bisa mengalahkan Otto dan merebut James. Dalam situasi ini, Otto memohon kepada Norman. Dia mengaku akan melakukan apapun agar Norman melepaskan James. Norman pun memberikan syarat, yaitu Otto harus membunuh 3 orang tak berdosa di depan kamera. Korban Otto tidak boleh pelaku kriminal dan tidak boleh pasien yang akan meninggal. Norman memberikan waktu 2 jam. Apabila Otto tidak melakukan pembunuhan itu, maka Norman akan menghabisi nyawa James. Setelah memberikan syarat ini, Norman langsung saja terbang pergi sambil membawa James, sedangkan Otto pingsan. Begitu terbangun, Otto sudah berada di rumah sakit. Di sampingnya ada Anna Maria yang memberitahu bahwa Otto pingsan selama setengah jam. Karena sisa waktu dari Norman tidak banyak lagi, Otto tidak mau berlama-lama berbaring. Dia meminta dibawa pada Emma yang ternyata masih tidak sadarkan diri karena ada pembengkakan pada otaknya. Kemudian Otto dan Anna Maria mendiskusikan ancaman Norman. Anna Maria mengusulkan untuk memanggil para hero lain, tetapi Otto menolak usulan itu. Menurut Otto, Norman pasti akan langsung membunuh James kalau melihat keterlibatan hero lain. Otto mengakui Norman selalu terbukti lebih unggul dan mampu mengeksploitasi kelemahannya. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Norman, yaitu dengan meminta bantuan pada seseorang. Sebelumnya, ketika berjuang bersama Dr. Strange, Otto sempat mengambil data antar dimensi. Kini dia memanfaatkan data itu untuk memanggil sosok yang dimaksud. Tidak lama kemudian di dekat mereka muncullah sosok tersebut yang ternyata adalah Mephisto. Awalnya Mephisto mengaku tidak bisa melakukan apapun terhadap Norman sebab Norman berasal dari universe lain. Tindakan Mephisto terhadap Norman bisa memicu campur tangan dari Mephisto versi universe Norman. Otto pun bilang bukan itu permintaannya. Dia justru ingin diubah lagi menjadi Dr. Octopus. Menurut Otto, hanya dirinya yang dululah yang cukup hebat untuk mengalahkan Norman. Anna Maria tentu memprotes keinginan tersebut. Namun Otto mengatakan bahwa dia hanya menginginkan perubahan selama 1 hari saja. Sayangnya Mephisto tidak bersedia memberikan perubahan 1 hari, melainkan akan mengubah Otto menjadi Dr. Octopus secara permanen. Tubuh tersebut juga akan terbebas dari penyakit fisik maupun mental. Sebagai syaratnya, Otto akan kehilangan segala ingatan dan pengalaman hidup yang didapatkannya selama berjuang sebagai seorang hero.
Saat itu Anna Maria memohon agar Otto tidak menerima tawaran Mephisto. Sambil meneteskan air mata, Anna Maria mengingatkan bahwa Otto telah berbuat banyak kebaikan dan mengalami banyak perubahan dari yang awalnya punya sifat jahat. Otto tidak boleh membuang semua itu begitu saja. Walaupun begitu, Otto tidak tahu cara lainnya untuk menyelamatkan nyawa James. Maka pada akhirnya dia bersedia menerima tawaran Mephisto. Di sebuah hotel, Brothers Grimm sedang menyimpan uang. Rupanya mereka telah dibayar oleh Norman Osborn. Itulah sebabnya mereka tidak muncul menghadang Norman di tempat tinggal James. Sekarang Brothers Grimm hendak pergi jauh dari San Francisco karena takut pembalasan Superior Spider-Man. Tiba-tiba ruangan itu berguncang, lalu dindingnya runtuh. Mereka pun sadar telah ditemukan oleh Otto, namun anggapan mereka tidak sepenuhnya benar. Sosok yang datang bukanlah Superior Spider-Man, melainkan Dr. Octopus. Dengan tentakel logamnya, Otto mengikat Brothers Grimm dan memberikan ancaman. Mereka harus membeberkan informasi tentang Norman atau semua tulang mereka akan dipatahkan. Di sebuah gedung ada Norman yang sedang menyandera James. Tiba-tiba ada yang datang, yaitu Otto yang membawa seseorang. Otto mengaku orang tersebut adalah korban pertama yang akan dia bunuh. Norman pun dengan cepat menyiapkan kamera. Dia lalu hendak terlebih dulu memeriksa sang korban untuk memastikan apakah orang tersebut adalah pelaku kriminal. Secara mengejutkan, orang tersebut justru mengendalikan tentakel logam dan membunuh Otto. Ternyata orang tersebut adalah Otto asli yang sudah menjadi Dr. Octopus. Sedangkan makhluk yang tadi tampil sebagai Otto adalah satu badan cloning yang tersisa. Badan ini tak punya pikiran dan dikendalikan oleh Octobot. Semua ini jelas tidak sesuai dengan rencana Norman, maka dia memanggil Spider-Man. Namun Spider-Man telah dipikirkan oleh Otto. Pada saat ini semua laba-laba Spider-Man sedang diserang oleh banyak sekali Spider-Bot dan Octobot. Situasi ini membuat Norman mengancam akan menjatuhkan James. Norman menyuruh Otto memohon kalau memang tak mau James mati. Ketika mendapat ancaman seperti itu, Otto justru tampak tidak peduli. Maka Norman melaksanakan ancamannya. Dia menjatuhkan James, tetapi Otto malah tersenyum. Norman yang heran kemudian menjadi kesal dan memutuskan menyerang Otto. Dalam duel ini, Norman sempat menyombongkan diri lebih hebat dibanding Otto. Alangkah terkejutnya Norman ketika Otto memperlihatkan kejutan lainnya. Otto memanggil puluhan alat tentakel untuk mengeroyok Norman sehingga Norman kewalahan. Salah satu alat ini juga telah menyelamatkan James yang tadi dijatuhkan Norman. Begitu Norman sudah menjadi tak berdaya, Otto berlanjut mematahkan banyak tulang pada badan Norman. Otto tahu bahwa Norman bisa berpindah antar universe menggunakan potongan Great Web. Maka Otto merampas potongan tersebut. Setelah itu, Otto memanfaatkan potongan itu untuk membuka portal menuju universe asal Norman dan membuang Norman ke situ. Seusai mengatasi Norman, Otto berbicara kepada kamera yang disiapkan oleh Norman. Otto mengumumkan bahwa aksinya sebagai Superior Spider-Man merupakan penyimpangan yang disebabkan oleh penyakit pikiran. Kini dia telah sembuh dan menjadi Dr. Octopus lagi. Walaupun begitu, dia memperingatkan bahwa orang-orang yang pernah dekat dengan Superior Spider-Man tidak boleh disakiti. Apabila ada yang nekat melakukannya, maka Otto akan menimpakan hukuman yang jauh lebih berat dibanding yang dia berikan pada Norman. Di rumah sakit, Emma Hernandez telah siuman dan ditemani Anna Maria. Mereka ditemui oleh Otto. Kepada mereka, Otto mengaku dia sudah tak bisa ingat banyak tentang masa ketika menguasai tubuh Spider-Man original. Dia bahkan tidak ingat identitas asli Spider-Man. Apabila mereka berdua bertemu lagi, bisa jadi mereka akan bentrok sebagai musuh. Walaupun begitu, Otto bilang dia masih ingat banyak tentang masa ketika menjadi Elliot Tolliver. Emma dan Anna Maria kemudian berusaha membujuk Otto supaya menjadi hero lagi, meskipun bukan sebagai Superior Spider-Man. Anna Maria mengingatkan bahwa masih ada kebaikan dalam diri Otto. Buktinya adalah Otto bukan sekedar mengalahkan Norman, melainkan juga menyelamatkan nyawa James dan mengatur agar alat tentakel mengantarkan James pada keluarganya. Bukan hanya itu, Anna Maria mampu membongkar informasi bahwa Otto telah menyiapkan dana besar untuk biaya hidup James seumur hidup. Karena itu, Anna Maria menyimpulkan bahwa Otto sebenarnya ingin terus menjadi seorang hero. Sayang sekali segala bujukan Anna Maria dan Emma berujung kegagalan. Dengan marah, Otto menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi hero lagi. Dia tidak mau menjadi lemah dan dibuat tidak berdaya seperti yang dia alami akibat perbuatan Norman Osborn. Otto memperingatkan mereka untuk jangan berani mengganggunya lagi. Setelah itu, Otto berbalik dan berjalan pergi sambil menahan air mata. 1 minggu kemudian dilaksanakan prosesi pemakaman Elliot Tolliver. Rupanya Anna Maria, Emma, dan mungkin juga Max Model membuat kebohongan, yaitu bahwa Elliot Tolliver tewas dalam konflik antara Dr. Octopus melawan Norman Osborn.
Dengan pemakaman palsu ini, orang-orang tidak akan mempertanyakan tentang Elliot yang menghilang. Salah satu orang yang memberikan pidato adalah Emma. Sambil meneteskan air mata, Emma mengatakan bahwa Elliot telah berjuang dengan keras dan mencapai hal-hal hebat. Elliot juga memberikan momen-momen kebahagiaan bahkan tanpa dia sadari. Karena itu, kelak Elliot harus dikenang dengan senyuman, bukan tangisan. Dari kejauhan ada seseorang yang mengamati pemakaman ini, yaitu Otto. Dia lalu berbicara kepada Digger dan memberikan sekantung uang yang merupakan gaji terakhir bagi night shift. Dengan pembayaran ini, Otto memutus hubungan kerja mereka. Dia juga mengancam akan membunuh mereka apabila mereka berani membayar biaya rumah sakit Brothers Grimm. Digger lantas menanyakan pemikiran Otto tentang gagasan menjadi hero. Seperti yang dikatakan kepada Anna Maria dan Emma, Otto menegaskan bahwa sekarang semuanya tak bisa dikembalikan. Dia tidak akan pernah berpikiran menjadi seorang hero lagi. Otto membuang kostum Superior Spider-Man ke tempat sampah lalu beranjak pergi. Sampai sekarang Otto masih tetap menjadi Dr. Octopus. Itulah akhir cerita Superior Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.